Halo semuanya, kembali lagi di vlog kita. Kenalin, aku Dina Windrayani, NIM 153180060. Oke, dari video yang sebelumnya aku kan udah piknik-piknikan lagi kan ya. Sebentar, ini kameranya gelap ya. Video sebelumnya kan aku piknik-piknikan di belakang rumah ya. Nah kalau sekarang aku piknik-piknikan di pinggir sungai. Mau lihat nggak? Lihat, indah banget kan. Tapi aku nggak punya tripod, jadi aku harus ngeletakin di sini. Oke. Nah, memasuki video yang selanjutnya ini aku mau membahas mengenai etika berkomunikasi, karena sebagai warga komunikasi penting banget nih untuk memahami etika atau tata krama dalam berkomunikasi gitu kan. Nah, dalam teori komunikasi itu kan sebenarnya berarti penyampaian pesan dari seseorang ke orang lain melalui media tertentu. Nah, dalam praktek kesehariannya seperti yang kita lakukan dalam sehari-hari, kayak obrolan, bercakap-cakap dengan orang lain, seperti itu. Nah, komunikasi tentunya melibatkan dua pihak, yang mana itu bisa sejajar ataupun lebih tinggi salah satu di antara pihak lainnya. Nah, selain objek dan subjek, dalam berkomunikasi tentu yang paling tidak kalah penting adalah sentuhan sopan santun. Nah, di era teknologi yang semakin maju ini, trik komunikasi semakin beragam, semakin canggih, mulai dari chattingan, email, dan sebagainya. Tentunya kita tidak boleh melupakan manners yang seharusnya kita lakukan, yaitu menjaga sopan santun. Biar apa? Biar komunikasi kita itu asik dan lancar dan tidak merugikan atau menyakitkan bagi pihak lainnya, seperti itu. Nah, di materi etika berkomunikasi kali ini aku punya 4 poin penting yang aku ingin share ke teman-teman. Dan materi ini juga dari buku yang kemarin aku baca, yang aku bawa di video pertama. Ini Small Things That Matter, atau hal-hal kecil yang perlu diperhatikan dalam pergaulan, karya Ria Musyawan dan Sirikit Kumaat gitu. Nah, dalam etika berkomunikasi, masuki materi pertama, yaitu ragam pembicara. Nah, di bumi ini kan banyak banget nih miliaran manusia yang hidup dengan otak dan hati yang tentunya isinya berbeda-beda, beragam, tentunya melahirkan jenis pembicara juga. Nah, ada nih kan karakter orang yang mudah berbicara, supel, mudah bergaul, ada yang suka bisa menggiring opini, ada yang pendiam juga, ada yang mudah marah kayak gitu. Nah, langsung aja ragam pembicara. Yang pertama ada si idola. Nah, buat kalian yang merasa punya kepandaian dalam berkomunikasi itu, aku rasa berbahagialah, karena tipe orang ini biasanya mudah disenangi banyak orang. Jadi orang tuh terpikat sama cara dia menyampaikan pesan. Nah, orang-orang ini tandanya tuh secara nada atau pengucapan informasi atau pesan yang dia sampaikan tuh jelas, terus tepat, seperti itu. Terus masuk ke tipe yang kedua, itu ada si manipulator. Nah, tipe ini paling harus dihindari ya, gimana ya, karena tipe ini tuh suka memutarbalikkan fakta, mengubah keadaan, dan mengandalkan penampilan, status, seperti itu. Dan manipulator ini biasanya orang-orang yang ingin mengambil keuntungan atau kesempatan atau dalam kekuasaan dalam saat-saat tertentu gitu. Jadi mungkin bisa dibilang pilih kasih atau pilih teman ketika dalam bergaul sama orang lain, karena dia pengennya yang menguntungkan dirinya sendiri. Seperti itu. Pasti kan nggak enak dong kalau punya teman yang kayak gitu atau punya relasi yang seperti itu, dan rasanya susah gitu loh. Menginginkan ketulusan dari itu pasti kayak ragu nggak sih gitu kalau buat si manipulator, seperti itu ya. Terus langsung ke tipe yang ketiga, itu ada si penggembira. Nah, si penggembira ini yang biasanya meramaikan forum nih, baik di lingkungan pertemanan ataupun organisasi ataupun forum yang lain ya. Misalkan kayak datang-datang, kamu tahu nggak sih gosip terbaru tentang si artis ini kemarin kan gini-gini. Nah, biasanya itu tuh dia orang yang biasa membawa sikap enjoy atau menggembirakan di forum dengan membawa sesuatu yang lagi hits atau lagi ngetrend di saat-saat itu. Dan biasanya tuh ada bahasa-bahasa yang melebih-lebihkan tapi yang santai gitu, dan biasanya orangnya nggak terlalu membawa serius dan cenderung nggak baperan sih. Jadi menurutku ini bisa menjadi teman yang sangat
enak buat diajak ngobrol gitu. Lalu selanjutnya ada yang tipe si nggak mau kalah, jadi pasti ada kan ya temen tuh yang maunya tuh menang sendiri, nggak mau dengerin pendapat orang lain, merasa pendapatnya paling bener kayak gitu. Sering kan kayak mendapati adu nasib di ngobrolan sama temen nih, contohnya kayak tau gak sih aku tuh tadi tuh tidurnya jam 3 pagi karena banyak deadline. Ih baru jam 3 pagi, kamu pikir udah tidur lah, aku juga belum tidur, deadlineku banyak, kerjaanku banyak gitu. Terus yang tidurnya jam 3 pagi masih ngeles lagi, nah yang si nggak tidur ini makin ngeles, jadi kayak wah adu nasib mulu nih dua orang ini, jadi nggak baik deh gitu. Terus tipe yang terakhir ada si pendiam. Nah orang ini biasanya irit banget kalau ngomong, benar-benar yang seperlunya, seadanya dan sewajarnya, ya bisa dikatakan lebih efektif lah orangnya gitu, jadi maunya to the point gitu. Nah tapi menurut saya kita harus hati-hati nih buat ngomong sama orang yang pendiam kayak gitu. Terus masuki materi yang selanjutnya, ada topik pembicaraan. Nah rule of the game atau aturan main dalam kita komunikasi atau berinteraksi sama orang, yang paling penting itu adalah pikir dulu sebelum kita ngomong. Karena kalau kita nggak mikirin apa yang mau kita omongin, kan kita nggak tahu tuh apa yang kita omongin itu bakal nyakitin orang nggak, bakal ngerugiin orang lain nggak, apa yang kita omongin itu informasi yang benar atau enggak. Jadi harus dipikir-pikirkan berkali-kali bab apa yang kita ingin omongin kayak gitu. Terus juga dalam pengucapanmu juga harus jelas, pelafalan, intonasi seperti itu. Terus juga ide bahasan tuh ya kalau bisa jangan yang mengada-ngada lah, seadanya, maksudnya sefakta-faktanya saja seperti itu. Terus materi yang selanjutnya adalah kedekatan hubungan. Nah dalam berkomunikasi atau berinteraksi sama orang, yang paling penting juga harus ada kedekatan hubungan dong, biar nggak ada kalimat sok kenal sok dekat atau SKSD. Dan dengan memperhatikan kedekatan nih, kan juga kita bisa menjaga komunikasi supaya lebih enak kan. Maksudnya beda dong kalau kita ngobrol sama dosen, sama teman. Misalkan sama dosen masa, hey bro, lu tadi tidur jam berapa? Kan wah nanti kalau dapat nilai E kan ngulang kan, wah UKT kan kasihan nih. Tapi kalau beda halnya sama temen nih, hey bro, lu tadi tidur jam berapa? Biasanya kan pacar lu ngambek lagi nggak malam ini gitu kan, enak. Jadi bisa bedain lah situasi. Jadi apa ya, kalau kata bahasa Jawanya tuh mapake, bisa menempatkan kayak gitu. Jadi mana yang santai, mana yang formal kayak gitu. Terus masuk materi terakhir adalah pembicaraan. Nah pembicaraannya ada dua ada yang membosankan, ada yang menyenangkan. Nah yang membosankan tuh biasanya kayak apa ya, yang pertama tuh bisa ngomongin diri sendiri atau keluarga tuh secara berlebihan gitu loh, jadi membawa masalah internalnya dia tuh secara berlebihan ke orang lain. Jadi orang lain mungkin yang ngerasanya wah itu kan personal ya, kayak nggak perlu banget lah, ya boleh lah curhat tapi jangan yang seberlebihan itu gitu. Terus yang kedua tuh kayak apa, mengulang-ulang, maksudnya mengulang-ulang tuh apa, bahasannya tuh itu mulu kayak gitu. Dan kadang tuh ada yang nggak memberikan porsi orang lain buat ngomong, jadi yang ngomong tuh dia sendiri tanpa memperhatikan kamu kan ngobrol sama orang, ya kasihlah kesempatan orang lain buat ngomong juga, jangan cuma kamu doang yang ngomong kayak gitu. Oke, itu buat pembahasan yang menyenangkan. Terus yang pembicaraan yang menyenangkan tuh kayak topik pembicaraannya tuh yang umum, jadi yang nggak khusus. Kayak tadi kan ada personal kan, nah ini yang umum, yang lagi tren aja, kayak apa sih yang lagi hype di masyarakat yang bisa kita bahas bareng, kita pikirkan bareng kayak gitu. Terus ada juga yang apa, secara pelafalan itu jelas, dan penggunaan nada itu tuh hati-hati, karena kalau kita ngobrol dengan nada yang keras atau tinggi nanti itu bisa menimbulkan percekcokan kayak gitu. Terus yang paling penting itu berkata jujur, karena kalau kita bohong, misalkan kita bohong ditanya apa, kamu tahu nggak bab ini, terus kamu sok tahu nih, padahal kamu benernya nggak tahu, terus kamu sok-sok aja jawab yang sebenarnya kamu itu tuh nggak tahu. Dan kalau kamu ketahuan bohong kan nanti teman kamu yang nggak bakal percaya lagi sama kamu, terus kamu nggak punya temen, dan malu nggak sih kalau kamu ketahuan bohong. Nah jadi yang paling penting adalah jujur dalam berkomunikasi gitu. Itu adalah beberapa etiket dalam berkomunikasi yang bisa kita terapin dalam sehari-hari. Kenapa aku mau materi ini, karena sehari-hari kita tidak lepas dari komunikasi, dan menurutku penting karena manners itu adalah dasar bagi kehidupan manusia. Dari manners itu sendiri, manners itu kan dipecah-pecah tuh, kita punya tata krama buat diri kita sendiri, buat orang lain, buat organisasi atau perusahaan atau lingkungan formal, buat lingkungan tuh kayak alam semesta, hewan, ataupun di lingkungan sosial orang asing seperti itu. Jadi banyak, dan bahkan
untuk sama Tuhan yang Maha Esa pun kita juga punya mannersnya gitu loh dalam beragama gitu. Jadi antara etiket dan berkomunikasi itu harus benar-benar kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gitu aja materi dari aku di vlog kedua ini. Semoga berkenan, semoga juga kita bisa mempelajarinya. Aku juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Yang baik kita ambil, yang buruk mari kita pelajari dan ditinggalkan, dikurangi. Sampai jumpa, see you.